Bila sudah ketemu, saya silakan untuk berdiri, kita baca bersama. Dalam hitungan 3 kita baca 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Silakan untuk kembali. Kita lihat di sini dikatakan dalam Amsal 14 ayat 26 ini, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kita sebagai anak Tuhan, yang tentunya juga semua di sini pemuda remaja, sebagai pemuda remaja kita harus takut akan Tuhan, karena kita tahu barang siapa yang percaya dan menaruh harapannya hanya pada Tuhan, dia akan memperoleh keselamatan dan bahkan perlindungan. Dan tentunya itu semua kita bisa dapat jika kita mau takut akan Tuhan. Jadi kita tahu kita sekarang berada di tengah fase pandemi COVID-19, yang dimana semua orang takut untuk beraktivitas seperti biasa atau keluar kemana-mana. Tapi yang kita seharusnya perlu koreksi lagi, jangan pernah di tengah situasi seperti ini kita sampai lupa akan Tuhan, karena walaupun kita tetap, misalnya kita dalam tengah fase seperti ini, kita tetap diam di rumah, tapi kita sendiri tidak pernah minta sama Tuhan akan perlindungan, sehingga kita sampai tak lupa akan Tuhan, sehingga juga kita untuk datang beribadah pun takut, tapi untuk keluar dari rumah kita mau. Itu sebenarnya salah. Jadi kita sebagai pemuda remaja yang takut akan Tuhan, jangan pernah kita lupakan Tuhan, karena walaupun di luar sana kita tidak tahu di sana aman atau tidak, tapi jika kita terus bergantung pada Tuhan, tetap menaruh harapan padanya, walaupun kita dimanapun kita berada, Tuhan pasti melindungi kita. Baik itu seperti virus ini, walaupun kita tahu sebenarnya virus ini tidak begitu besar kalau dilihat angka kematiannya, sebenarnya dia tuh lebih kecil daripada DBD ya. Sebenarnya ya akibatnya malah lebih besar DBD, tapi manusia melihat DBD biasa aja, tapi setelah melihat COVID ini malah seperti ketakutan atau seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Sebenarnya kita pasti sadar akan kenapa ini bisa terjadi. Ini sebenarnya teguran dari Tuhan buat kita, bahwa jangan pernah kita meninggalkan Tuhan sebentar saja, walaupun apapun bisa terjadi jika Tuhan kehendaki. Ya tentunya di ayat ini dikatakan takut akan Tuhan adalah, yang ayat ke-27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi di sini sudah dijelaskan, jika kita bersama Tuhan, maupun maut yang mau datang pada kita, ataupun orang yang mau menghancurkan kita atau mau mencelakai kita, Tuhan pasti melindungi kita jika kita takut akan Tuhan. Itulah kuncinya. Kemudian di dalam Amsal 14 ayat 16 saya akan bacakan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang lupa melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Sebagai anak Tuhan, dan tentunya kita yang orang-orang muda atau generasi Yeremia, kita harus bisa memilih, kita mau sebagai orang, mau yang orang bebal atau yang orang bijak. Itu pilihannya. Karena kita tahu kita di masa remaja ini, kita masih muda untuk diombang-ambingkan oleh kehidupan dunia ini. Tentunya saya
saya mengingat kembali buat teman-teman untuk pemuda remaja semua, hiduplah menjadi orang yang bijak, karena jadi kita sebagai orang anak Tuhan yang memiliki sikap hati yang bijak dan memiliki kayak pegangan kita bahwa harus menjadi orang bijak, karena agar kita tidak mudah untuk melangkah tanpa memikirkan terlebih dahulu. Jadi kita menjadi orang bijak, memang kita bisa berpikir dahulu sebelum bertindak, apakah ini merusak kita, atau ini melanggar perintah Tuhan, atau ini merugikan orang lain. Jadi kita tahu saya ambil contoh, kalau kita anak-anak muda ini kalau dapatkan masalah pasti cepat lari dalam, kayak cepat jatuh dalam dosa. Contohnya kalau lihat kawan saya sendiri, misalnya dalam studinya atau pendidikannya, kadang mereka mendapatkan misalnya masalah atau studinya ada yang numpuk atau ada apa, mereka pasti stres, kemudian mereka lari ke dalam hal dosa seperti ngerokok, yang artinya katanya kalau saya ngerokok bisa lebih tenang. Itu sebenarnya salah, karena saya banyak melihat di luar sana anak-anak muda mengaku hanya dia mempunyai agama, bahwa dia ada Tuhan, tapi setelah kita lihat tingkah lakunya, itu tidak mencerminkan sama sekali dia memiliki agama. Kalau dia memiliki agama dan dia memiliki Tuhan, dan dia juga takut akan Tuhan, dia tidak mungkin sampai lari ke situ. Karena jika dia takut akan Tuhan, Tuhan pasti melindungi dan menjaga dia, dan tidak membiarkan dia sampai jatuh ke dalam dosa seperti itu. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu percaya akan kepadanya, kita harusnya jika melihat teman-teman kita yang di luar dari jalannya Tuhan, sebaiknya kita rangkul atau kita ajak dia kembali. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa memberikan sesuatu yang bisa menyadarkan dia kembali akannya jalannya Tuhan. Karena banyak anak muda yang sekarang yang jatuh ke dalam dosa, entah itu baik rokok ataupun minum-minuman dan yang lain-lain. Karena itulah kehidupan yang sekarang sedang terjadi, atau kebiasaan yang membuat anak-anak muda lebih bahagia atau lebih happy. Jadi tetaplah kita menjadi orang yang bijak, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh kehidupan atau alur atau waktunya kehidupan ini, atau perubahan masanya kehidupan ini. Biarlah kita selalu bisa untuk bukan kita menahan untuk tidak mengikuti alurnya kehidupan ini, tapi biar kita tetap bisa memilih mana yang bisa kita boleh ikutin, mana yang boleh kita jauhi, yang bisa membuat kita bisa menjauhi mana yang bisa membuat kita itu hancur sendiri. Dan di ayat yang ke-30 juga, di situ dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.